Aku sudah memberikan waktu bagi mereka, tetapi mereka tidak mau bertobat. Aku sudah memberikan waktu. Aku sudah memberikannya waktu, tetapi mereka tidak mau bertobat. Apakah kurang lagi waktu yang kuberikan? Apakah kurang waktu yang kuberikan bagi mereka? Mereka tidak mau bertobat, tetap tidak mau. Mereka lebih senang hidup di dalam duniawi. Mereka lebih senang hidup di dalam dosa. Aku mengasihi mereka sehingga aku memberikan waktu bagi mereka, tetapi mereka terus saja berbuat dosa di hadapanku. Aku telah memberikan kesempatan, tetapi mereka menolak keselamatanku. Aku telah membukakan pintu pengampunanku, tetapi mereka tidak mau masuk ke dalam tempatku, dalam pintu pengampunanku. Mereka terus saja berbuat salah, berbuat dosa. Mereka gemar membuat hal-hal yang buruk. Mereka menyukai hal-hal yang najis. Mereka suka hidup di dalam hal-hal duniawi. Mereka munafik, mereka bebal, mereka setan, mereka iblis. Mereka hidup di dalam kesesatan. Mereka begitu cemar dan najis. Mereka mengotori bait tubuh mereka dengan halal dosa. Aku telah memberikan waktu bagi mereka, tetapi mereka tidak mau bertobat, tidak mau bertobat. Mereka terus saja berbuat dosa di hadapanku dan tidak mau percaya kepadaku. Aku sangat mengasihi mereka, tetapi mereka tidak pernah sedetik pun peduli kepadaku. Apakah mereka selama ini mau mencariku? Tidak. Apakah selama ini mereka mau menanyakan aku? Tidak. Apakah mereka selama ini mau membaca firmanku? Tidak. Mereka sibuk di dalam hal duniawi. Mereka sibuk melakukan hal-hal duniawi. Apakah kalian tahu mereka itu sesat? Mereka itu bebal. Aku sudah mencoba berkali-kali. Aku telah menjamah hati mereka, tetapi mereka sendiri yang menolak aku. Mereka sendiri yang menolak keselamatan daripada aku. Aku telah berusaha dengan sekuat tenagaku dengan berbagai cara, tetapi mereka tetap hidup di dalam dosa dan duniawi. Aku tidak mau mereka binasa dan hancur, tetapi itu adalah pilihan mereka sendiri. Mereka yang memilih jalan kehidupan mereka sendiri. Aku tidak akan menunda waktunya lagi. Tidak lagi. Aku tidak akan menundanya. Aku akan menggenapi semuanya. Aku akan menggenapi semuanya. Aku harus menggenapinya. Sudah terlalu lama bagiku menunggu anak-anakku. Sudah terlalu lama aku menanti waktu ini. Terlalu lama. Kalian belum lahir. Aku sudah ada. Kalian belum dibentuk dunia ini. Aku sudah ada. Betapa lamanya aku menunggu anak-anakku. Aku sudah sangat lama, terlalu lama menunggu semua ini. Terlalu lama bagiku. Aku tidak tahan menunggunya lagi. Tidak tahan. Aku mau membawa semuanya kepadaku. Aku mau membawa semuanya kepadaku. Aku mau membawa mereka semua ke rumahku, surgaku. Dari awal aku menciptakan surgaku itu untuk anak-anakku manusia, tetapi mereka dalam dosa dan jauh daripadaku, sehingga mereka harus melewati kehidupan di dunia ini, tetapi mereka tetap jauh dan jauh dariku. Aku sudah mencoba dan mencoba. Betapa hancurnya hatiku. Mereka menolak aku. Aku mencintai anak-anakku, tetapi mereka tidak mencintai aku, Bapa Tuhan Allahnya sendiri. Aku sangat menciptakan. Aku yang telah menciptakan mereka dengan sepenuh hatiku. Aku tidak mau mereka binasa, tetapi mereka memberontak kepadaku. Hatiku hancur, anakku. Hatiku hancur, sangat hancur. Hatiku begitu hancur melihat anak-anakku memberontak kepadaku. Anak yang kusayang,
anak yang kupilih, tetapi mereka menolak aku. Mereka menolak aku, Tuhan Yesus Kristus, Allahnya sendiri. Mereka lebih senang hidup di dalam hal-hal kedagingan dalam duniawi. Mereka tidak pernah mau mencariku. Waktuku banyak, waktuku sudah banyak yang kuberikan, tetapi mereka menolakku. Sangat hancur hatiku diperbuat oleh mereka. Hatiku sangat hancur dibikin oleh mereka. Begitu hancurnya hatiku diperbuat oleh mereka. Aku mencintai mereka dengan sepenuh hatiku, tetapi mereka tidak pernah mau mencari aku. Sudah tiba saatnya, sudah tiba waktunya. Aku harus datang. Aku harus datang. Terpujilah namamu. Aku harus menggenapi semuanya, karena sudah tiba saatnya masa penuaian itu. Sudah tiba saatnya. Gandum-gandum itu sudah menguning. Sudah tiba saatnya untuk memanen. Pasukan malaikat surgaku bersiap-siap untuk mencabit semuanya dan membawa semuanya kepadaku, mengumpulkan semuanya kepadaku untuk bersama-sama masuk ke dalam kerajaan surgaku. Tidak lama lagi aku akan datang bersama-sama dengan masukan malaikat surgaku. Aku akan ada di awan-awan sana. Aku akan menampakkan diriku. Saat ku datang, mereka semua melihat aku. Semua dunia ini, semua mata akan tertuju kepadaku, dan mereka akan melihat aku berdiri di hadapan mereka. Aku akan mengurapi semuanya. Aku akan memulihkan semuanya. Aku akan mengubahkan semuanya untuk hidup seturut dengan perintah firman-Ku, untuk hidup di dalam kebenaran firman-Ku, untuk hidup taat dan kudus di hadapanku. Aku akan memulihkan dunia ini. Aku akan menggenapi semuanya. Akan tiba saatnya. Tidak lama lagi waktu yang telah disepakati itu akan segera tiba. Aku memberkati semuanya. Aku memberkati setiap anak-anakku yang mencariku dengan bersungguh-sungguh. Aku memberkati mereka yang bersungguh-sungguh mencariku dengan sepenuh hati mereka. Aku memberkati mereka sampai aku datang. Jangan kalian kendor. Jangan kalian tidak henti-hentinya mencariku. Teruslah mencariku, teruslah mencariku, menyembahku. Aku ada bersama dengan kalian, dan aku melihat kalian dari sorga, memuji dan menyembahku. Aku melihat setiap hati yang bersungguh-sungguh di hadapanku. Kalian harus terus bersaksi demi namaku. Sampaikanlah segala apa yang telah kusampaikan kepada kalian kepada orang lain. Aku memberkati segala usaha kalian. Aku memberkati apapun yang kalian perbuat untuk memuliakan namaku. Jangan takut, jangan gentar, jangan tawar hati, jangan lemah iman kalian. Aku yang meneguhkan kalian di dalam namaku. Aku memberi kekuatan kalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku memberkati langkah kalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku menyertai kalian sampai tiba saatnya. Waktu yang telah disepakati itu akan segera tiba. Jangan kalian ragu kepadaku. Jangan kalian takut kepada apapun. Berdoalah selalu kepadaku. Sembahlah aku selagi masih ada waktu dan kesempatan. Bacalah firman-Ku sebanyak-banyaknya. Pahamilah setiap perkataanku itu, dan lakukanlah setiap perintahku. Aku memberkati setiap jalan-jalan kalian sampai masanya tiba, sampai kesudahannya tiba. Jangan kalian takut akan apapun juga. Hal-hal duniawi ini, segala yang fana ini akan berlalu begitu saja. Aku akan membawa semuanya ke dalam kehidupan yang kekal yang sesungguhnya. Dunia ini hanya sementara.
Dunia ini hanya perhentian sesaat. Aku akan membawa semuanya datang kepadaku dan kembali lagi kepadaku. Aku telah menciptakan kalian dengan sepenuh hatiku. Aku telah menciptakan kalian dengan segenap hatiku, dan aku ingin membawa kalian semua kembali pulang ke rumahku, kerajaan surgaku. Aku telah menyediakan segalanya. Banyak rumah, banyak tempat tinggal, tempat yang begitu indah, tempat yang begitu nyaman, tempat yang begitu indah, sangat indah, sangat indah. Tidak ada seperti dunia ini. Kerajaan surgaku tidak seperti dunia ini, jauh berbeda. Di sana hanya ada kemuliaanku saja, dan hanya orang-orang kudusku saja yang ada di sana. Kan tiba saatnya, waktunya telah disepakati. Aku telah banyak memberitahukan kepada kalian. Akan tiba saatnya, masa itu akan tiba masanya. Tidak lama lagi, waktunya telah disepakati. Tidak lama lagi aku akan datang segera. Jangan kalian takut, jangan kalian bimbang. Aku akan datang bersama-sama dengan masukan malaikat surgaku, menggenapi setiap perkataanku. Akan tiba saatnya, waktu yang telah ditunggu-tunggu itu, waktu yang telah kunantikan itu akan tiba semuanya. Kalian akan mendengarnya sendiri. Kalian akan melihatnya sendiri. Aku akan membukakannya. Aku akan membukakannya. Akan tiba saatnya nanti kalian akan melihat semuanya. Akan tiba saatnya nanti kalian akan melihatnya tanpa kalian duga. Tiba-tiba kalian akan melihatnya begitu saja. Persiapkanlah diri kalian. Persiapkanlah diri kalian. Jangan kalian tawar hati. Jangan kalian mundur. Jangan kalian tidak datang kepadaku. Dan kalian tidak taat. Usahakanlah kalian untuk hidup kudus dan berkenan di hadapanku sampai aku datang. Akan ada tiba saatnya, penglihatan yang telah kukatakan kepada kalian itu, kalian akan menerimanya tanpa kalian duga, tanpa kalian sangka. Aku akan memperlihatkannya dengan tiba-tiba, dan kalian akan melihatnya sendiri. Dan kalian harus bersaksi demi namaku. Sampaikanlah setiap kesaksian itu melalui media apapun. Saksikanlah itu di dalam gereja, di dalam persekutuan doa kalian. Meskipun mereka tidak percaya, aku memberkati kalian. Aku yang menyampaikannya. Aku yang berjalan bersama dengan kalian. Jangan kalian takut. Kalian adalah saksi-saksiku. Jika kalian tidak mau bersaksi, kalian berdosa kepada aku. Karena kalian menutupi kabar keselamatanku. Karena kalian menyembunyikan kabar keselamatanku. Kalian tidak peduli bagi orang lain. Aku akan menghukum kalian jika kalian tidak mau bersaksi menyampaikan kabar kedatanganku. Kalian harus bersaksi dan bersaksi terus sampai aku datang. Sampaikanlah segala isi hatiku kepada mereka. Sampaikanlah segala pesanku kepada mereka. Jangan kalian pikirkan perkataan mereka. Yang penting kalian harus bersaksi dan bersaksi kepada mereka semuanya. Dan aku akan menolong mereka. Dengan kuasaku, aku akan menolong mereka. Siapapun yang membuka hatinya, siapapun yang mau menerima aku akan menjamah mereka. Tetapi mereka yang menolak aku dan tetap keras hati, akan ada masanya mereka masuk dalam masa antikris. Dan saat itu mereka baru menyesali akan apa yang mereka lakukan. Karena dari awal mereka tidak mau percaya, tetapi semuanya sudah terlambat. Sebab waktu yang telah disepakati itu sudah tiba. Dan mereka telah terlambat untuk datang kepada aku. Mereka harus menanggungnya masing-masing. Mereka harus mengalami penyiksaan yang begitu besar, penyiksaan yang begitu hebat. Akan tiba saatnya mereka akan mengalami itu semua bagi mereka yang tertinggal. Masa yang sukar, masa yang berat. Mereka akan memerintah dunia ini. Mereka akan menyiksa anak-anak manusia. Mereka akan membuat mereka untuk menyangkal aku, untuk menyembah mereka berhala patung sesat yang sesat itu, setan iblis itu. Mereka telah membuat semuanya dengan sempurna. Akan tiba saatnya mereka hanya menunggu waktuku datang. Saat aku datang barulah mereka baru boleh muncul di dunia ini. Mereka saat ini sedang bersembunyi dan tidak berani menampakkan diri.
Karena mereka tidak boleh menentangku terlebih dahulu. Aku harus datang terlebih dahulu dan menjemput anak-anakku. Barulah mereka baru boleh muncul di muka bumi ini. Saat ini mereka sudah ada. Mereka hanya menunggu waktu yang tepat untuk menampakkan diri mereka. Akan tiba saatnya. Waktu itu akan tiba. Tanpa kalian sadari, waktu itu akan tiba. Semua yang tertinggal akan terkaget melihatnya. Semua yang tertinggal akan sedih merana sebab mereka tidak terangkat pada masa itu. Mereka berlari, terus berlari dan bersembunyi. Dimanapun mereka berada, mereka akan menemukan mereka semuanya. Tidak ada yang terluput dari mereka. Tidak ada. Semuanya akan mengalami masa penyiksaan yang berat. Bahkan anak-anak kecil itu pun juga akan mengalami masa yang begitu berat. Anak-anak kecil yang tidak mengenal Yesus Tuhan itu akan mengalami penyiksaan yang berat. Mereka tidak memandang bulu. Meskipun masih kanak-kanak, mereka tetap akan menyiksa mereka sampai mereka bertekuk lutut di hadapan mereka dan masuk di dalam apa yang mereka rencanakan untuk mereka binasa. Itulah keinginan mereka, menyesatkan anak manusia pada saat masa itu tiba. Masa antikris itu tiba. Semuanya akan disesatkan. Semuanya akan masuk dalam penyiksaan yang begitu berat. Mereka menyiksanya. Mereka menyiksa anak-anak manusia itu begitu sadis dan sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Tidak ada belas kasihan. Tidak ada kasih pada saat itu. Mereka akan terus menyiksa mereka sampai mereka menyangkal Yesus Tuhan. Mereka harus menyangkal namaku terlebih dahulu. Baru mereka bisa menerima tanda antikris itu. Harus ada pernyataan dari mulut mereka menyangkal Yesus Tuhan. Maka mereka akan menerima tanda itu. Tetapi kebinasaanlah yang akan menimpa mereka. Karena mereka tidak mengakui aku sebagai Yesus Tuhan dan tidak mempertahankan imannya di dalamku. Mereka akan masuk di dalam kekalan, di dalam lautan api bersama malaikat-malaikat yang telah jatuh itu, bersama kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat iblis setan itu yang telah menyesatkan mereka. Mereka akan masuk di dalam masa penyiksaan yang besar dan berat itu, kekekalan yang akan menimpa mereka. Dan tidak ada pengampunan bagi mereka yang telah menerima tanda antikris itu. Tanda antikris itu, tanda bilangan binatang itu akan menimpa mereka dan mereka akan menerima tanda bilangan itu. Tetapi aku akan membawa anak-anakku terlebih dahulu, mengangkat mereka, membawa mereka bersama-sama denganku untuk tidak mengalami masa yang sukar itu. Anak-anakku yang bersungguh-sungguh kepadaku, anak-anakku yang selalu mau membaca firman-Ku, anak-anakku yang mau selalu merenungkan perkataan firman-Ku, mereka yang mau melakukan setiap perintah-Ku, mereka yang selalu mencari hadirat-Ku, mereka yang selalu menyembah-Ku siang dan malam, mereka yang selalu menjaga penglihatan mata, hati, pikiran mereka, mulut, lidah mereka, tangan mereka, kaki mereka, anggota tubuh mereka, untuk tidak jatuh di dalam dosa dan berusaha dengan giat untuk hidup kudus di hadapanku. Mereka dengan giat dan tekun mencariku. Saat waktu apapun mereka selalu mencariku. Merekalah yang bersungguh-sungguh kepadaku yang akan kuangkat. Tetapi mereka yang tidak memiliki pelita, mereka akan tertinggal. Sebab waktunya sudah disepakati. Dan aku tidak akan menundanya lagi. Pintunya akan tertutup. Pintu itu akan tertutup. Dan semuanya telah berakhir. Semuanya telah selesai. Kehidupan dunia ini telah selesai. Dari zaman Adam dan Hawa. Dari sejak aku menciptakan pertama kali manusia ini. Dari awal aku menginginkan mereka tinggal bersama denganku. Tetapi mereka hidup di dalam dosa. Sehingga mereka harus menderita di dunia ini. Tetapi kalian
akan hidup di dalam roh bersamaku. Tidak ada lagi tubuh duniawi, tidak ada lagi tubuh jasmani. Kalian hidup di dalam roh bersamaku, dan tidak ada lagi kehidupan seperti dunia ini. Yang ada hanya sukacita, damai sejahtera. Tidak ada kesengsaraan, tidak ada penderitaan. Semuanya akan bersukacita bersamaku di kerajaan surgaku. Memujiku, menyembahku dengan sorak-sorai. Kalian akan bersama-sama orang-orang kudusku dalam sukacita yang begitu melimpah dalam kerajaan surgaku. Waktuku telah tiba, waktuku telah tiba. Jagalah hidup kalian agar selalu kudus dan berkenan di hadapanku. Jangan kalian berpikir jika kalian sudah kupakai, sudah menerima pesanku, kalian akan aman-aman saja. Tidak. Iblis setan banyak yang mengintai kalian. Anak-anakku yang bersungguh-sungguh selalu diintai oleh mereka. Apabila kalian jatuh di dalam dosa, itulah kesempatan iblis setan untuk menarik kalian jauh daripadaku. Jangan kalian malas menyembahku. Jangan beri kesempatan iblis setan, celah bagi mereka untuk menyeret mereka kalian dalam dosa. Jangan pernah. Kalian harus tekun. Kalian harus sangat tekun kepadaku, sebab kalian melawan roh-roh yang ada di udara. Kalian melawan mereka yang tidak terlihat. Dalam pujian penyembahan, mereka tidak berani datang kepada kalian, karena hadiratku ada bersama orang-orang yang menaikkan pujian penyembahan. Mereka tidak berkuasa atas mereka semuanya, sebab mereka tidak berani kepadaku. Mereka iblis setan yang akan kucampakkan ke dalam lautan api itu terus saja mengintai kalian untuk mengambil kesempatan bagi mereka untuk menyesatkan kalian. Jangan kalian lengah. Jangan kalian lengah sedetik pun, jangan. Berdoalah selalu kepadaku. Berdoalah, memohonlah perlindungan daripadaku siang dan malam, dan aku akan melindungi kalian. Jangan pernah jauh daripadaku. Jangan sampai kalian tertinggal dan binasa. Jagalah minyak pelita kalian agar tidak padam. Jangan padamkan itu. Jangan kalian tinggalkan persekutuan doa kalian. Di dalam doa syafaat, di dalam doa mesbah keluarga, jangan tinggalkan. Sebab dari kalianlah aku akan menolong mereka yang lain. Jamahan lawatan Tuhan terjadi bagi mereka juga. Dan aku akan menjamah mereka semuanya. Aku akan melawat mereka semuanya. Sebab mereka kukasihi, dan aku tidak mau mereka binasa. Aku memberkati kalian sampai masa kesudahannya. Aku memberkati kalian sampai tiba saatnya. Aku memberkati kalian sampai aku datang kembali. Aku mengurapi kalian. Aku mengurapi kalian dengan kuasa Allah Roh Kudusku. Urapan dari Allah Bapa Sorgawi memenuhi tempat ini, memenuhi rumah ini, memenuhi hidup kalian masing-masing. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah saksiku, jadilah alatku untuk senantiasa datang bersekutu kepadaku, dan aku akan memakai kalian sampai masa kesudahannya. Aku melepaskan setiap karuniaku kepada kalian. Terimalah urapanku, karuniaku. Aku memberkati kalian semuanya. Aku Yesus Tuhan yang berbicara pada saat ini, memberkati mulut lidahmu, menguduskan mulut lidahmu. Biarlah setiap perkataan yang keluar daripada mulutmu adalah perkataan yang baik, perkataan yang berkat, perkataan yang membangun, perkataan yang menasehati, perkataan firman. Aku mengurapi mulut lidahmu sebagai penyambung lidahku. Jangan kamu takut. Apa yang keluar dari mulutmu itu adalah perkataanmu, bukan perkataanmu sendiri, tapi perkataanku Yesus Tuhan. Saat kamu menyembahku, hadiratku ada bersama denganmu, dan aku akan memakaimu untuk menjadi penyambung lidahku.
Jangan kamu hidup di dalam dosa. Jangan kamu hidup di dalam hal-hal yang cemar. Jangan kamu hidup di dalam hal-hal yang tidak berguna, di dalam kedagingan. Aku memampukan kau untuk terus melangkah bersamaku. Aku menyertaimu sampai masa kesudahannya. Aku memberkati kalian semua pada saat ini. Aku memberkati kalian semua pada saat ini. Urapanku memenuhi kalian semua. Urapanku mengalir atas kalian semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima urapan daripada Allah Surgawi. Kami terima segala karunia-Mu Tuhan bagi kami. Kami terima semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Haleluya, haleluya.